Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andro Dikita Dwikiawa dari jurusan Bahasa Sastra Arab semester 6A dengan NIM 12304183030. Di sini saya akan menjawab soal UTS analisis wacana yang mana dosen pengampunya Bu Asna Andriani. Yang pertama yaitu bagaimana kedudukan analisis wacana dalam studi linguistik. Jelaskan. Yang pertama yaitu analisis wacana dengan fonologi. Hubungan antara fonologi dan wacana sebagai berikut. Fonologi maupun wacana sama-sama menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja perbedaannya adalah fonologi mengkaji struktur bahasa, sedangkan analisis wacana mengkaji bahasa di luar struktur atau kaidah-kaidah. Yang kedua yaitu fonologi dan wacana sama-sama mengkaji bahasa dalam bentuk lisan. Hanya saja yang membedakan adalah fonologi tidak mengkaji bahasa dalam bentuk tulisan sebab yang menjadi objek hanyalah bunyi-bunyi bahasa yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. B. Analisis wacana dengan morfologi. Hubungan antara morfologi dan wacana sebagai berikut. Morfologi dan wacana sama-sama menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja sama dengan fonologi, morfologi juga mengkaji struktur bahasa, sedangkan analisis wacana mengkaji bahasa di luar struktur atau kaidah-kaidah. Morfologi mempelajari seluk-beluk pembentukan kata sangat berhubungan dengan wacana karena dalam wacana harus tepat dalam memilih kata-kata sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan oleh wacana tersebut. C. Analisis wacana dengan sintaksis. Hubungan antara sintaksis dan wacana sebagai berikut. Sintaksis dan wacana sama-sama menggunakan bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja sama dengan fonologi dan morfologi, sintaksis juga mengkaji struktur bahasa. Sintaksis yang mempelajari seluk-beluk pembentukan kalimat sangat berhubungan dengan wacana karena dalam mengkaji wacana, teori tentang pembentukan kalimat sangat dibutuhkan. Sebuah wacana dapat dikatakan baik apabila hubungan antara kalimat-kalimatnya koherensi dan koheren. D. Analisis wacana dengan semantik. Hubungan antara semantik dan wacana sebagai berikut. George dalam tarikan secara singkat dan populer menjelaskan bahwa semantik adalah celaan mengenai makna. Hubungannya dengan wacana adalah baik semantik maupun wacana sama-sama mengkaji makna bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja perbedaannya adalah semantik mengkaji makna leksikal bahasa, sedangkan wacana mengkaji makna kontekstual atau implikator dari ujaran-ujaran atau teks-teks. E. Analisis wacana dengan pragmatik. Hubungan antara pragmatik dengan wacana sebagai berikut. Levison dalam bukunya yang berjudul Pragmatik memberikan beberapa batasan tentang pragmatik. Beberapa batasan yang ditemukan Levison antara lain mengatakan bahwa pragmatik adalah kajian hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan pengertian bahasa. Dalam batasan ini berarti untuk memahami pemakaian bahasa kita dituntut memahami pula konteks yang mewadai pemakaian bahasa tersebut. F. Analisis wacana dengan filologi. Hubungan antara filologi dan wacana sebagai berikut. Filologi adalah bahasa kebudayaan dan sejarah bangsa yang terekam dengan bahasa tertulis seperti peninggalan naskah kuno, linguistik, sejarah, dan kebudayaan. Hubungan wacana dengan filologi ialah filologi dan wacana sama-sama mengkaji bahasa dalam bentuk teks atau naskah. Perbedaan keduanya terletak pada tema atau topik teks atau naskah tersebut. Selanjutnya G. Analisis wacana dengan semiotika. Hubungan antara semiotika dan wacana sebagai berikut. Semiotika adalah sebuah ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna bahasa yang ditimbulkan dari tanda-tanda bahasa. Hubungannya dengan wacana ialah baik wacana maupun semiotika sama-sama mengkaji tentang makna bahasa. Hanya saja semiotika mengkaji makna bahasa berdasarkan ikon, simbol, ataupun indeks, sedangkan wacana mengkaji makna tuturan maupun ujaran-ujaran yang dihasilkan oleh masyarakat tutur. H. Analisis wacana dengan psikolinguistik. Hubungan antara psikolinguistik dan wacana sebagai berikut. Psikolinguistik adalah suatu studi mengenai bagaimana penggunaan bahasa dan perolehan bahasa oleh manusia. Dari definisi ini terlibat dari dua aspek yang berbeda, yaitu pertama perolehan yang menyangkut bagaimana seseorang, terutama anak-anak belajar bahasa, dan kedua adalah penggunaan yang artinya penggunaan bahasa oleh orang tua normal. Selanjutnya yaitu analisis wacana dengan sosiolinguistik. Hubungan antara sosiolinguistik dan wacana sebagai berikut. Ujian menjelaskan bahwa sosiolinguistik sebagai cabang linguistik memandang atau menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa di dalam masyarakat, karena dalam kehidupan masyarakat manusia tidak lagi sebagai individu, akan tetapi sebagai masyarakat sosial. Soal nomor 2. Sebutkan urgensi dan tujuan analisis wacana dan apa yang terjadi apabila kita tidak memahami analisis wacana. Urgensi analisis wacana. Yang pertama yaitu kajian wacana dapat membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang secara terjadi sekaligus mencari solusinya. B. Sebagai bahan pertimbangan menentukan langkah yang akan diambil setelah melihat fakta yang berkembang di masyarakat. C. Kajian wacana juga dapat mengungkapkan berbagai fakta idealisme yang tersirat dalam sebuah wacana guna mengetahui maksud atau tujuan penulisan wacana tersebut. D. Membuka nilai-nilai kebenaran yang terkandung dalam sebuah wacana. Tujuan analisis wacana. Yang pertama, keinginan untuk dapat memberikan informasi kepada orang lain atau juga memperoleh informasi dari orang lain
tentang suatu hal. Yang kedua, kehendak untuk dapat meyakinkan seseorang mengenai suatu kebenaran atau suatu hal dan lebih jauh mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang terakhir, keinginan untuk dapat menggambarkan atau menceritakan bagaimana bentuk atau wujud suatu barang atau objek atau mendeskripsikan cita rasa suatu benda. Dan apa yang terjadi ketika kita tidak memahami analisis wacana? Yang terjadi apabila kita tidak memahami analisis wacana ialah tanpa konteks, tanpa hubungan wacana yang bersifat antar kalimat dan supra kalimat, maka kita sulit berkomunikasi dengan tepat satu sama lain. Kita menggunakan bahasa dalam bentuk kesinambungan atau untaian wacana, sedangkan analisis wacana merupakan fakta mengenai aneka fungsi bahasa. Soal nomor 3, apa perbedaan antara wacana lisan dan wacana tulis? Sebutkan kriteria masing-masing. Wacana lisan memiliki 5 kriteria. Yang pertama yaitu tindak, merupakan peringkat terbawah pada skala wacana. Yang kedua, gerak, satuan bebas yang kecil walaupun gerak mempunyai struktur dalam hubungan tindak. Yang ketiga yaitu kinesik, mencakup aspek-aspek tertentu berlaku komunikatif non lokal antara para partisipan dalam suatu wacana lisan. Yang keempat, pertukaran membatas eksplisit, merupakan pertukaran tidak wajib pada pembukaan transaksi. Yang terakhir, transaksi biasanya mulai dari pertukaran persiapan dan berakhir dengan pertukaran persiapan dan berakhir dengan pertukaran akhir. Wacana tulis adalah wacana yang disampaikan secara tertulis melalui media tulis. Contohnya bisa berupa buku, koran, ensiklopedia, dan lain-lain. Bisa juga berupa naskah pidato, rekaman percakapan yang telah dinaskahkan percakapan. Soal nomor 4, sebutkan pengertian dari wacana berikut ini beserta contohnya: wacana naratif, wacana deskriptif, wacana prosedural, wacana ekspositori, wacana hartatori, wacana humor, dan wacana argumentasi. Yang pertama, wacana naratif ialah salah satu jenis wacana yang berusaha menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian yang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu secara kronologis. Contohnya, Doni terlambat ke sekolah hari ini karena bangun kesiangan. Ia tiba di sekolah pukul 7.45 waktu Indonesia Barat, sehingga ia ditegur oleh guru piket. Yang kedua yaitu wacana deskriptif, ialah satuan jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Untuk mencapai kesan yang sempurna bagi pembaca, penulis merinci objek dengan kesan, fakta, dan kesetaraan yang dibedakan menjadi dua wacana deskriptif, yaitu wacana deskriptif imajinatif dan faktual. Yang ketiga yaitu wacana prosedural, ialah menunjukkan prosedur atau menceritakan cara mengerjakan atau cara menghasilkan sesuatu. Umumnya, kalimat wacana prosedural berisi syarat atau aturan yang harus dipenuhi agar sesuatu itu berhasil baik. Contohnya, cara membuat nasi uduk. Itu ada 3 caranya, yaitu bahan, cara membuat bumbu, cara pembuatannya, dan cara menyajikannya. Selanjutnya, wacana ekspositori ialah rangkaian tuturan yang bersifat memaparkan suatu pokok pikiran yang disebut dengan wacana ekspositori. Tujuan yang ingin dicapai wacana ini adalah tercapainya tingkat pemahaman terhadap suatu agar lebih jelas, mendalam, dan luas dari sekedar kenyataan yang bersifat global atau umum. Contohnya telah kita saksikan bersama, masalah transportasi makin lama makin berkembang, baik transportasi darat maupun udara. Ketiga bentuk transportasi ini mengalami kemajuan yang pesat. Selanjutnya, wacana hartatori ialah didasarkan pada prinsip bahwa pikiran manusia dapat dipengaruhi, bahkan dapat berubah. Oleh karena itu, pikiran manusia dipersuasi agar terpengaruh supaya berubah. Tujuan akhir wacana persuasi ialah adanya keputusan orang yang tidak mengaruhi itu untuk berubah atau tidak berubah, bersedia melakukan atau tidak bersedia melakukan isi wacana tersebut. Contohnya, wacana hartatori yang membujuk saya menangis melihat negeri ini. Banyak orang yang mengaku ulama atau marok tetapi tidak menjadi teladan. Selanjutnya, wacana humor merupakan suatu wacana yang bersifat menghibur, bahkan mengkritik. Humor adalah salah satu bentuk budaya yang bersifat universal. Contohnya ada 3, yaitu wacana humor lisan, contohnya stand up comedy, wacana humor tulisan, contohnya SMS chat tweet humor, dan wacana humor kartun, contohnya karikatur, komik, tema, dan komedi. Dan yang terakhir yaitu wacana argumentatif, bertujuan mengaruhi sikap ataupun pendapat pendengar atau membaca. Wacana itu bersikap fakta yang disusun demikian rupa sehingga dapat diketahui apakah fakta itu benar atau tidak. Contohnya, undang-undang menetapkan bahwa guru harus profesional. Karena itu, guru harus mengikuti program sertifikasi, wajib memiliki kualifikasi, dan harus memiliki sertifikat. Sertifikasi harus selesai dalam waktu 10 tahun sejak undang-undang disahkan. Jika tidak, guru harus berhenti mengajar, kata Menteri Pendidikan Nasional. Soal terakhir, soal nomor 5. Sebutkan pengertian dan contoh dari teks fatik, teks ekspresif, teks konatif, teks metalinguistik, dan teks poetik. Yang pertama, teks fatik. Teks
Simpatik ialah teks yang bersumber pada saluran atau kontak untuk memperlancar sebuah komunikasi, sebagai sebuah perkenalan atau basa-basi sebelum memulai sebuah komunikasi. Contohnya, selamat pagi Pak. Teks ekspresif. Teks ekspresif ialah teks yang bersumber pada gagasan penutur atau penulis sebagai sarana ekspresi. Teks ini digunakan untuk penutur atau penulis sebagai sarana untuk mengekspresikan atau mengungkapkan sebuah gagasan. Contohnya, sebenarnya aku merasa sangat berat hati dengan keputusan musyawarah itu, tetapi itu sudah menjadi keputusan dan akan kulakukan sebisanya agar rencana itu berhasil. Yang ketiga yaitu teks konatif, adalah teks yang diarahkan pada tindakan atau reaksi dari tutor atau pembaca dengan menggunakan bahasa yang digunakan untuk motivasi orang lain agar bersikap dan berbuat sesuatu. Contohnya, seseorang guru menasihati murid-muridnya agar selalu menjaga kebersihan kelas, agar nasihatnya didengar, dipahami, dan dituruti oleh murid-muridnya dengan perbuatan rajin membersihkan kelas. Tentu guru tersebut harus mengutarakan nasihatnya dengan bahasa yang baik, urutan yang mudah diikuti, kalimatnya sederhana, mudah dipahami, dan disertai alasan yang tegak, yang logis. Yang keempat yaitu teks metalinguistik. Teks metalinguistik adalah teks yang terwujud dalam ungkapan atau bahasa yang terpusat pada makna atau batasan istilah. Contoh terdapat dalam bentuk definisi dan rumus, misalnya H2O adalah rumus kimia untuk air. Merdeka berarti bebas. Dan yang terakhir, teks puitik. Teks puitik adalah teks yang bersumber pada pesan yang disampaikan, digunakan untuk menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu kepada seseorang. Contohnya, sambutan kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun yang bersih tentang amanat dan pesan-pesan untuk para guru dan murid yang akan ditinggalkan. Cukup sekian jawaban dari UTS analisis suasana dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.